Bismillahirrahmanirrahim. Inilah adalah video kelanjutan dari sebelumnya yang sudah saya upload di Instagram mengenai tugas studi komunikasi psikologi gender. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan atau membahas mengenai buku Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru karya Ibu Julia Suryakusuma. Di sini teman-teman saya akan memaparkan dari bab 1 hingga bab 6. Teman-teman sebelumnya ataupun ibu dosen yang saya hormati, sebelumnya saya dan teman-teman saya mohon maaf bila di video ini ada kekeliruan atau kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, izin menyampaikan di sini saya akan menyampaikan apa yang terdapat dalam buku Ibuisme Negara, lebih tepatnya dalam bab 1 dengan judul Negara dan Konstruksi Sosial Keperempuanan. Di dalam bab 1 ini sebetulnya ada beberapa hal yang dibahas, namun dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial keperempuanan masa Orde Baru di Indonesia berasal dari kepentingan-kepentingan negara dalam mempertahankan kekuasaannya. Ideologi gender negara merupakan manipulasi unsur-unsur pengibu rumah tanggaan dan ibuisme di dalam konteks pembangunan ekonomi kapitalis yang dipimpin oleh negara. Konstruksi model ibuisme negara sejalan dengan proses priaisasi, yaitu penggunaan dan transformasi nilai-nilai tradisional Jawa untuk kepentingan pembangunan serta modernisasi yang dibawakan dengan gaya negara militer. Penyebaran ideologi ibuisme negara itu telah menimbulkan banyak dampak berkaitan dengan kekuasaan, ekonomi, dan solidaritas kaum perempuan. Ideologi ini justru melemahkan, serta memang inilah yang dikehendaki oleh negara. Berbagai struktur dan program yang diciptakan berdasarkan ideologi ini memperlebar jurang antara kaum perempuan dari berbagai kelas yang berbeda. Kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang banyak didasarkan pada ideologi ibuisme negara tidak sesuai dengan realita kaum perempuan miskin, kota, serta desa. Ini semakin menambah beban hidup mereka yang sudah tumpang tindih tersebut. Terakhir, yang tak kalah penting yaitu penyebaran ibuisme negara adalah bagian tak terpisahkan dari upaya negara birokratis militer untuk menjalankan kekuasaan dan kontrolnya terhadap masyarakat Indonesia. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kekuatan PKK di Buniwangi tidak sebagai program dan pastinya tidak sebagai gerakan adalah pada ideologinya, yaitu ibuisme negara. Ideologi ini tidak hanya ditopang oleh konsepsi-konsepsi tradisi dan Islam tentang peran gender, di mana keberadaan utama kaum wanita adalah untuk menjadi istri dan ibu, tapi juga oleh aspirasi kaum miskin itu sendiri. Model keluarga kelas menengah berjuis dipandang sebagai keluarga idaman yang harus ditiru oleh kaum miskin, bukan karena pada hakikatnya mereka memang unggul, tetapi karena diidentikan dengan status ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi. Alasan lain adalah bahwa dalam masyarakat panutan, kaum miskin selalu melihat ke atas dan mencontohkan nilai-nilai serta perilaku kelas-kelas dan golongan-golongan sosial yang lebih tinggi. Walaupun ada kesamaan bentuk antara ibuisme negara dengan gambaran keperempuan ideal penduduk desa, keduanya bertentangan tajam dengan kenyataan kehidupan di desa di mana kaum wanita tidak sekadar suami dan sebagai pencari nafkah tambahan. Dalam banyak hal, khususnya di kalangan miskin, wanita adalah kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama. Ideologi yang disebarkan oleh PKK tidak mendukung upaya wanita untuk memperoleh otonomi pribadi dan sosial, serta kemandirian ekonomi, dengan merosotnya kesempatan kerja, upah yang rendah, dan modus produksi yang menjadi semakin kapitalis. Dan antara lain, karena berlakunya perekonomian cengkeh di Buniwangi, kondisi kehidupan menjadi sangat berat bagi mayoritas penduduk miskin. Dalam keadaan ini, PKK tidak cocok dengan kenyataan rakyat dan kebutuhan yang dirasakan warga Banyuwangi. Berkebaikan dengan pengajian-pengajian Al-Quran yang dipandang penting oleh desa untuk kehidupan akhirat. Tingkat kehadiran penduduk desa dalam kegiatan PKK sangat rendah, dan kegiatan itu pun harus didorong oleh para pemimpin desa. Pemimpin desa sendiri tidak yakin akan tujuan-tujuan dan keuntungan-keuntungan program PKK. Sulit bagi mereka bersikap meyakinkan ketika membujuk wanita desa
untuk berpartisipasi dalam bentuknya yang demikian. Prospek pelaksanaan program PKK di Buniwangi ketika itu tidak begitu cerah, kecuali jika mereka bisa mengisi kegiatan PKK dengan hal-hal yang relevan. Selanjutnya ada bab 2, Negara Indonesia dan organisasi-organisasi wanita setelah 1965, meliputi masyarakat dan negara Indonesia setelah 1965, organisasi-organisasi wanita di Indonesia 1965 sampai 1985. Kesimpulannya, keadaan organisasi-organisasi wanita di Indonesia adalah cerminan perkembangan politik secara umum sejak berkuasanya pemerintah Orde Baru. Sekalipun dasar otoritarisme diletakkan selama masa demokrasi terpimpin atau yang kemudian disebut Orde Lama, organisasi-organisasi wanita relatif memiliki otonomi, sama seperti kelompok-kelompok sosial lainnya. Medan politik telah semakin dipersempit dan pilihan sangat berkurang. Dualitas korpri dan dharma wanita adalah personifikasi ideologi, bapak ibuisme, sedangkan fungsionalisasi dan pembinaan dharma wanita oleh korpri adalah salah satu perwujudan serta penguatan ideologi ini. Penciptaan dan perkembangan gejala dharma wanita yang muncul bersamaan dengan bangkitnya birokrasi militer bukanlah suatu kebetulan. Bagi kaum wanita ini berarti hilangnya otonomi secara nyata. Bagi masyarakat keseluruhan ini berarti manipulasi dan perampokan salah satu aset terbesarnya. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Kabinet Indonesia mempunyai 4 kategori menteri, yaitu Menteri Koordinator, Menteri Negara, dan Menteri Muda. Yang selanjutnya, Dharma wanita secara harfiah berarti kewajiban wanita atau pengabdian wanita, sedangkan Dharma Pertiwi berarti kewajiban kepada tanah air. Dan yang terakhir, wawancara dengan Ibu Margono, 16 April 1985. Nama ini bukan nama sebenarnya. Organisasi yang dikepalainya pun tidak disebutkan demi melindungi narasumber. Sekian. Baik, selanjutnya ada bab 3, yaitu membahas tentang PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga. Dalam bab ini diterangkan mengenai sejarah dan latar belakang PKK, konsep, tujuan dan pendanaan, struktur program, mekanisme kerja dan administrasi, lalu yang terakhir ada LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. PKK amat bermakna karena merupakan sarana penyaluran program-program untuk kaum wanita dan badan perantara satu-satunya antara negara dengan kaum wanita desa. Yang diperantarai ialah kekuasaan negara yang otoriter dan partnerialistis melalui berbagai wilayah pengaruh sosial, budaya, ideologis, politis, dan ekonomi. Di bidang sosial, ia memperantarai priaisasi dan ibuisme. Di wilayah politik, ia memperantarai kekuasaan negara melalui struktur yang menyerupai militer. Di wilayah ekonomi, ia memerantarai gagasan tentang ibu rumah tangga dan norma keluarga batih untuk mendukung perkembangan kapitalis yang dipimpin negara. Dan di wilayah ideologi, memperantarai Pancasila melalui ideologi bapak ibuisme negara. Di balik upaya-upaya pengembangan pemerintah terletak visi mengenai masa depan utopia yang makmur sejahtera bagi rakyat Indonesia. PKK ditunjuk sebagai salah satu pembawa visi ini, sebagai sebuah sarana untuk mengubah keluarga Indonesia dari keterbelakangan menuju keadaan baru atau keluarga sejahtera. Penting untuk dicatat bahwa terdapat kontradiksi yang semakin jelas ketika mencermati PKK. PKK adalah sebuah gerakan dalam arti kata tidak memiliki anggota yang terdaftar seperti lazimnya organisasi. Jadi seolah-olah sesuai dengan citra yang ingin diproyeksikan pemerintah. Tetapi badan pengurusnya terdiri atas struktur hierarkis yang terbentang dari Presiden Republik Indonesia sampai desa. Jadi jelas berlawanan dengan pengertian gerakan dalam pemaknaan yang lazim. PKK adalah studi kasus tentang birokrasi negara yang berfungsi menjalankan kekuasaan melalui kontrol atas warganya. Dalam kasus PKK, suatu hierarki gender ditambahkan pada puncak hierarki birokrasi. Konstruksi sosial kewanitaan masa Orde Baru melalui ideologi ibuisme negara mendapatkan bentuknya dalam PKK.
yang terkandung dalam ke-10 programnya dan disebarluaskan ke seluruh desa di Indonesia. Meski PKK dianggap terpisah dari Dharma Wanita, ia mengemban ideologi ibuisme negara yang dikembangkan oleh Dharma Wanita. Para anggota tim penggerak PKK tingkat kecamatan ke atas juga anggota Dharma Wanita, seperti halnya istri lurah di perkotaan dan para istri kepala desa di kawasan perdesaan. Jadi, dalam kenyataannya, terdapat banyak ketumpang tindihan antara Dharma Wanita dan PKK. Kalau tidak dalam program, pasti dalam struktur dan ideologinya. PKK dibentuk berdasarkan model keluarga Batik dan konsep yang menggariskan wanita pertama-tama sebagai istri dan ibu. Fungsionalisasi, struktur organisasi dan keanggotaan Dharma Wanita diteruskan ke PKK dengan menunjukkan otomatis istri kepala desa dan sebagai ketua PKK dan wakil ketua 2 LKMD. Ini membuat PKK tidak hanya didominasi oleh suatu lembaga yang didominasi lelaki, melainkan 2 lembaga. PKK menyatakan dirinya sebagai sarana kaum wanita dan keluarga. Kenyataannya ia adalah organisasi yang dibuat untuk kaum wanita oleh kaum lelaki, yang ditempatkan kontrol struktur negara militaritis hierarkis dengan pengontrolan pada semua tingkat. Selanjutnya ada bab 4 tentang kehidupan Buniwangi dan Citando pada tahun 1984, diantaranya latar belakang, gender dan hubungan produksi, perkebunan karet Citando, sejarah PKK di Buniwangi, dan kemunculan kembali PKK di Buniwangi. Bercermin pada tahap pengembangan Indonesia pada tahun 1980-an, rakyat Buniwangi terjebak dalam peralihan, mungkin lebih tepatnya kekosongan antara tradisionalitas dengan modernitas. Hal ini bercermin dalam hubungan-hubungan produksi dan pertukaran dengan keberadaan hubungan-hubungan moneter dan non-moneter. Juga dalam kegiatan-kegiatan sosial yang terbagi dalam kegiatan tradisional, keagamaan, dan kegiatan modern, PKK termasuk golongan yang kedua. Secara konseptual, banyak segi dari kehidupan Buniwangi yang terbagi dalam kategori maskulin dan feminim, yang lebih merupakan suatu kontinum daripada kategori terpisah. Laki-laki mendominasi wilayah maskulin, sektor formal, publik, bermoneter, sementara wanita dominan dalam sektor informal, pribadi, tanpa moneter. Kategori ini membentuk totalitas kehidupan desa. Kapitalis yang semakin meningkat memungkinkan sisi maskulin mendominasi. Hal ini merugikan kaum wanita dan kaum miskin. Wanita dipaksa memasuki perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada usia yang sangat muda. Kemudian perkawinan dan perceraian, khususnya di kalangan lapisan sosial bawah, memberi wanita kebebasan seksual yang lebih besar. Walaupun wanita tidak bisa terlibat dalam poligami, mereka bisa dan memang menjalankan monogami berseri di kalangan miskin. Wanita memiliki otonomi lebih besar terhadap laki-laki di lapisan menengah dan elit. Wanita lebih makmur ekonominya, tetapi lebih tergantung dan berada dalam hubungan subkoordinat dengan laki-laki. Yang bisa terlibat dalam semua jenis kerja ini, wanita-wanita ini menghabiskan hampir semua waktunya untuk kegiatan rumah tangga dan kegiatan sosial. Di kalangan orang miskin yang merupakan mayoritas penduduk Buniwangi, pembagian kerja seksualnya lebih luas, sementara nilai-nilai tertentu dianggap ideal. Pembagian kerja bahwa laki-laki dan wanita saling bertukar peran. Di kalangan menengah Buniwangi ini, pembagian kerja yang sama berlaku di kalangan elit, akan tetapi pembagian kerja menurut jenis kelamin ini jauh lebih luas dan mengandung gagasan-gagasan yang lebih modern tentang peran gender. Dengan kata lain, lapisan menengah berdasarkan nilai-nilai peran gender mereka pada nilai-nilai tradisional keagamaan, juga pada model barat keluarga berjuis. Wanita golongan sosial ini juga terlibat dalam kerja produksi status. Kegiatan mereka dibagi secara merata antara kegiatan sosial, mencari nafkah, dan kerja rumah tangga. Namun kerja rumah tangga tetap lebih penting. Wanita golongan inilah yang memiliki kesempatan ekonomi paling besar dan ideologis paling
mau berpartisipasi dalam PKK. Baik, selanjutnya itu ada bab 5, tujuan-tujuan dan metodologi penelitian. Tidak mungkin saya paparkan semuanya atau jelaskan secara garis besarnya. Yang saya baca, lokasi penelitian ini berada di Desa Buniwangi, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada sekitar tahun 1988. Waktu itu Ibu Julia sedang menyelesaikan studinya, yaitu membuat skripsi. Teknik metodologis yang dipakai dalam penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, serta tujuan dari proyek penelitian Ibuisme Negara, Konstruksi Sosial Keperempuan Negara Orde Baru adalah untuk mempelajari ideologi dominan mengenai perempuan dan keluarga, serta melihat apakah ideologi ini sesuai dengan kondisi sosial, ekonomis, dan kultural yang terdapat pada tingkat desa. Seperti itu. Izin melanjutkan bab 9, ringkasan Ibuisme Negara dalam Orde Baru. Konstruksi sosial kontemporer. Resmi keperempuanan di Indonesia berasal dari kepentingan negara dalam mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas masyarakat. Hal ini dilakukan terutama melalui lembaga-lembaga seperti Dharma Wanita, Kowani, dan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita atau PW. Namun, bagi wanita desa, PKK lah yang menjadi beban perantara utama antara negara dengan wanita desa. PKK memperantarai kekuasaan negara yang otoriter dan paternalistis melalui berbagai wilayah pengaruh, yaitu sosial, budaya, ideologis, politik, dan ekonomi. Secara sosial, PKK memperantarai konsep domestikasi. Secara budaya, ia memperantarai priaisasi dan ibuisme. Secara politis, ia memperantarai kekuasaan negara melalui struktur hierarki. Militeristis. Secara ekonomi memperantarai gagasan tentang ibu rumah tangga dan norma keluarga bakti untuk menopang perkembangan kapitalis yang dipimpin negara. Dan secara ideologi memperantarai Pancasila melalui penyebaran ibuisme negara. Ibuisme negara berasal dari unsur-unsur yang paling menindas, baik dari pengibu rumah tanggaan, borjuis maupun paham ibuisme priai. Dalam ibuisme, wanita harus melayani suami, anak-anak, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam pengibu rumah tanggaan, wanita diharuskan memberikan tenaga kerjanya secara cuma-cuma tanpa mengharapkan prestise atau kekuasaan apapun. Ibuisme negara mempunyai efek mendomestikasi wanita Indonesia sehingga wanita dijinakkan dalam proses akumulasi, disegregasikan dalam proses pembangunan, dan didepolitisasikan seperti halnya seluruh masyarakat melalui konsep masa mengambang. Seluruh proses domestikasi ini jelas bukan demi kemajuan kaum wanita, tetapi demi ketertiban, pembinaan, dan stabilitas negara. Konstruksi model ibuisme negara sejalan dengan proses priaisasi yang berisi pemanfaatan dan transformasi nilai-nilai tradisional untuk tujuan pembangunan nasional dan modernisasi di dalam rangka struktur hierarkis militeristis. Sejalan dengan gagasan tentang negara sebagai keluarga yang melalui gagasan atas asas kekeluargaan, ideologi gender yang dominan adalah Bapak Ibuisme, yang meliputi seluruh masyarakat dengan Bapak sebagai sumber utama kekuasaan dan Ibu sebagai salah satu penyalur kekuasaan ini. Ideologi Ibuisme negara sangat feodalistis dalam watak, struktur, hierarki, ketidakdemokratisan proses, dan orientasinya pada status. Ideologi ini juga feodalistis dalam penghormatannya kepada wanita sebagai pemegang posisi organisatoris yang bersumber dari statusnya sebagai istri seseorang, bukan karena prestasinya sendiri. Di negara Orde Baru, wanita terutama didefinisikan sebagai istri. Dharma Wanita sebagai organisasi istri pegawai negeri sipil adalah contoh terbaik dari gejala ini, sekaligus melambangkan ideologi ibuisme negara. Struktur organisasi Dharma Wanita mencerminkan posisi hierarkis suami dalam birokrasi negara, menciptakan budaya ikut suami yang disebarkan sebagai ideologi dominan melalui gejala
Dharma Wanita, suatu hierarki gender ditumpang-tindihkan pada hierarki kekuasaan dengan kekuasaan negara birokratik. Negara mengontrol pegawai negeri sipil laki-laki yang kemudian mengontrol istri mereka, yang secara timbal balik mengontrol suami serta istri bawahan, pegawai yang lebih rendah dan anak-anak mereka. Dengan cara ini, terjaminlah kontrol dan pengembangbiakan masyarakat jenis tertentu dengan keluarga Batih sebagai intinya yang menopang dan mendukung kekuasaan negara. Selanjutnya, ibuisme negara dalam PKK. Ideologi ibuisme negara terwujud dalam PKK yang ditunjukkan pada wanita di tingkat desa. Pemerintah menyebut PKK gerakan, namun kenyataannya PKK mempunyai hierarki yang dimulai dari Presiden Republik Indonesia sampai istri kepala desa, mendapat dukungan penuh aparat negara dan memperoleh dana negara. Lebih lanjut, PKK dikontrol oleh pembina laki-laki dari Korpri pada setiap tingkat pemerintahan. Kaum wanita elit dipercaya untuk menjalankan program-program ekonomi rumah tangga yang berorientasi kota untuk wanita kelas bawah desa, dan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan serta kebutuhan kehidupan rakyat di tingkat desa. Berlapis-lapis hierarki menciptakan garis komando di mana wanita miskin kota dan desa memikul beban luar biasa karena pemaksaan berbagai nilai, struktur, kebijakan, program, dan hambatan ekonomi. Semua dipaksakan atas nama meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, yang kenyataannya merupakan nama lain untuk memobilisasi masyarakat demi kepentingan kekuasaan negara. Selanjutnya, fungsionalisasi struktur organisasi Dharma Wanita dilaksanakan di dalam PKK dengan penunjukan istri kepala desa atau lurah menjadi ketua PKK dan ketua 2 LKMD. Hal ini menjamin dominasi PKK tidak hanya oleh satu badan, tetapi dua badan yang didominasi laki-laki, yaitu kantor kepala desa dan LKMD, dengan dalih meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kenyataannya PKK adalah sarana ketergantungan yang dimediasi. PKK tergantung pada negara untuk kebijakan, program, dana, dan pengarahan administratif, serta persetujuan lelaki melalui sistem pembina. Betapapun tersiratnya PKK juga mencerminkan ketergantungan negara kepada wanita yang tidak disadari orang. Negara bergantung pada kaum wanita agar menjalankan rekayasa untuk mendukung kepentingan kekuasaan mereka. Dampak keseluruhan ketergantungan dan yang diperantarai PKK adalah terciptanya kesenjangan, yaitu antara kebijakan dengan program, antara kota dengan desa, antara retorika dengan praktik, dan antara negara dengan masyarakat. Walaupun nilai-nilai yang diemban PKK sesuai dengan nilai-nilai keperempuanan dan keluarga yang diidam-idamkan penduduk desa, nilai-nilai ini bertentangan dengan kondisi-kondisi dan kenyataan hidup di desa. Dari hasil penelitian lapangan di Buniwangi, wanita yang menghadiri PKK berasal dari lapisan menengah yang memiliki sarana finansial dan kecenderungan ideologis untuk berpartisipasi dalam PKK. Meski kaum wanita miskin desa di Buniwangi tidak merasa tertarik menghadiri pertemuan PKK, pada tingkat ideologis mereka mendambakan gambaran ideal yang terkandung di dalam PKK. Memang dimanapun lazim bagi kelas bawah untuk meniru kelas-kelas atas, karena gaya yang baik akan tetapi menawarkan gambaran ideal modern PKK tentang ibu rumah tangga sama dengan mengiming-imingi wanita desa dengan sesuatu yang tidak nyata. Idealisasi palsu ini tidak membantu wanita miskin desa yang sudah terbebani hidupnya menghadapi tuntutan kewajiban yang amat berat mengerjakan tugas-tugas domestik dan pada saat yang sama harus mencari nafkah. Wanita di desa Indonesia, kondisi dan hambatan. Wanita desa adalah mayoritas 80% dari seluruh wanita di Indonesia. Seringkali wanita dari golongan inilah yang paling menderita karena manipulasi dan salah tafsir akan nilai-nilai serta praktik-praktik tradisi agama, dan karena ideologi, kebijakan, dan juga program negara. Gambaran ideal ibuisme negara yang disebarkan melalui Dharma Wanita dan PKK tidak mampu memahami sekian banyak aspek kehidupan desa. Ideologi ini tidak mengakui besarnya jumlah rumah tangga yang dikepalai wanita 13% di Indonesia, sekitar 20%
23% di Jawa, dan 24% di Jawa Barat. Sensus penduduk 1971, 1980, dan survei antar sensus 1985, atau tingginya tingkat perceraian serta wanita yang ditinggal suami. Ideologi ini tidak mengakui otonomi wanita sebagai janda dan wanita lajang, serta memandang wanita tergantung pada laki-laki, padahal ketergantungan ini timbal balik. Ideologi ini tidak mengerti bahwa wanita memerlukan pekerjaan sama besarnya atau bahkan lebih besar daripada laki-laki. Karena dalam kasus perceraian, wanita memikul tanggung jawab menghidupi anak-anak. Ideologi ini tidak memahami kenyataan bahwa ada model-model alternatif keperempuanan dan keluarga atau berbagai bentuk pembagian kerja seksual seperti yang dijalankan di kalangan kelas bawah. Pembagian kerja seksual di antara golongan miskin lebih egaliter akibat keterpaksaan maupun sebagai strategi bertahan hidup. Wanita selalu menjadi pemelihara perekonomian subsistensi atau pencari nafkah. Dengan arus modernisasi, wanita sering harus menggantikan laki-laki yang bermigrasi ke kota-kota mencari alternatif atau pekerjaan yang lebih baik. Penting juga dicatat bahwa rata-rata kepemilikan tanah di Jawa adalah yang tersempit di dunia, sehingga kerja wanita pertanian tidak memberikan penghasilan yang berarti. Akses pada tanah dan modal juga menentukan jenis pekerjaan serta produktivitas kaum wanita. Meski terdapat pengecualian, baik dalam perekonomian desa ataupun perekonomian modern, industri dan jasa, wanita seringkali diposisikan sebagai buruh yang subordinat. Wanita juga terkonsentrasi dalam pekerjaan-pekerjaan berupah rendah. Oleh karena itu, wanita pada umumnya dan wanita pada desa pada khususnya, kebanyakan adalah yang termiskin di antara yang miskin. Di Indonesia, tak jarang upah wanita 60-70% lebih rendah daripada upah laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Dibandingkan upah terendah tahun 1982, lebih dari Rp25.000. 52,2% wanita Indonesia masuk dalam kategori ini, sementara laki-laki hanya 14,2% di Jawa. Angkanya mencapai 63% untuk Jawa Tengah dan serta Jawa Timur, sekitar 68%. Di Jawa Barat, keadaannya agak lebih baik, dengan perbandingan 53% untuk wanita dan 13,2% untuk laki-laki dalam kategori penghasilan yang sama. ISWI 1986. Wanita dari rumah tangga miskin memiliki jam kerja panjang tetapi dengan upah lebih rendah. Jika pada umumnya wanita kalah dalam persaingan perkembangan dengan laki-laki, wanita miskin dikalahkan wanita kaya. Kenyataan ini mempunyai implikasi penting dalam hubungan pertukaran sosioekonomi. Ketimpangan yang terjadi bersifat kumulatif dan dengan cara seperti itulah kesenjangan antara kelas dengan gender dipertahankan dan dalam banyak hal malah diperlebar. Secara umum, wanita memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan terhambat. Gagasan-gagasan stereotip tentang pekerjaan yang cocok untuk mereka. Tradisi perkawinan di desa yang terjadi pada usia yang amat muda mempersempit pilihan kaum wanita dan membatasi mobilitas mereka. Usia perkawinan dan anak juga membatasi kesempatan kerja. Di Jawa Barat, wanita paling banyak melakukan usaha sendiri atau menjadi tenaga kerja rumah tangga yang tidak dibayar. Kebiasaan ini merupakan dikotomi artifisial antara produktif dengan tidak produktif atau private dengan publik yang sering digunakan untuk menggolongkan dan mempertentangkan kaum lelaki dan wanita. Baik, izin melanjutkan. Meskipun terdapat banyak pembatasan ideologis, sosial dan budaya terhadap kaum wanita, mereka sama sekali tidak bisa dikategorikan sekedar sebagai pencari nafkah tambahan. Dalam kenyataannya mereka memegang tanggung jawab atas kesejahteraan psikologis dan material para anggota keluarga. Wanita secara de facto adalah pencari nafkah terpenting karena meski jumlah penghasilan mereka kecil, tetapi berkesinambungan dan dengan demikian lebih memberikan rasa aman. Ini pula yang menjadi salah satu sebab mengapa kaum wanita menerima pekerjaan dengan upah rendah, tapi stabil. Jika sasaran PKK adalah kaum wanita desa dan keluarganya, tentu mereka harus memperhatikan kondisi nyata kaum yang hendak diberdayakan. Ketidakcocokan antara program-program PKK dengan kenyataan kehidupan desa bersumber pada kecenderungan yang umum terdapat dalam pembangunan desa di Indonesia, yang acap ditata sedemikian rupa untuk keperluan kekuasaan negara.
negara dan desa dalam pembangunan masyarakat desa. Pembangunan desa di negara Orde Baru mengandung dua unsur yang sinergistis tetapi kontradiktif. Pembangunan masyarakat desa adalah proses pemasukan desa ke dalam negara sekaligus juga proses memasukkan negara ke dalam desa. Proses yang pertama bertujuan memasukkan masyarakat desa ke dalam totalitas masyarakat Indonesia. Ini dilakukan melalui diciptakannya lembaga-lembaga baru seperti LKMD dan PKK di desa serta penyebaran ide-ide modern. Proses yang kedua melibatkan penetrasi kekuasaan dan hegemoni negara ke dalam kehidupan masyarakat desa. Ini seringkali menimbulkan peningkatan ketergantungan desa kepada negara. Tujuan resmi memasukkan masyarakat desa ke dalam negara adalah agar penduduk desa bisa menikmati hasil-hasil pembangunan dan bisa menjalankan hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal ini diharapkan bisa membuka jalan bagi timbulnya partisipasi dalam proses pembangunan, modernisasi, dan mungkin juga demokrasi. Akan tetapi hal ini tidak didukung kadang bahkan bertentangan dengan proses kedua dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu penetrasi negara dalam kehidupan desa. Melalui proses ini, negara menuntut memonopoli sepenuhnya atas legitimasi dan prosedur-prosedur yang berpengaruh pada segi-segi sosial, ekonomi, dan politik kehidupan penduduk desa. Jika partisipasi dipandang sebagai indikator demokrasi, partisipasi hanya dicapai pada pelaksanaan keputusan pemerintah, bukan pada pembuatan atau evaluasi keputusan tersebut. Ini adalah penafsiran tentang partisipasi yang tidak memberdayakan, tapi malah memperdayakan. Penting dicatat bahwa di Indonesia, negara Orde Baru adalah pemerintah. Ini mempermudah penetrasi negara yang dijalankan dengan kooptasi lembaga-lembaga tradisional dengan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti LKMD dan PKK, serta melalui pejabat-pejabat pemerintah yang bekerja di desa. Lembaga-lembaga tradisional desa yang berbeda atau menyimpang dari standar birokratis yang ditetapkan oleh negara kehilangan legitimasinya. Kepala desa yang legitimasinya tergantung pada sumber daya lokal, kemudian jadi tergantung pada sumber daya dari luar desa. Karena itu tidak mengherankan jika para kepala desa kemudian tidak bertanggung jawab dan tanggap kepada negara daripada kepada rakyatnya sendiri. Penetrasi ini dijalankan dengan sangat efektif selama rezim Orde Baru, antara lain karena dukungan administrasi teritorial militer yang dijalankan paralel dengan pemerintahan teritorial sipil, jaringan Koramil, Komando Rayon Militer, dan Babinsa, yaitu Bintara, pembina desa, petugas yang diangkat untuk menjalankan kerja teritorial di tingkat desa dengan kekuatan hanya beberapa orang, yang awalnya dimaksudkan untuk menjamin kesiapan warga negara untuk mempertahankan tanah air sesuai dengan doktrin Han Kammerata, pertahanan keamanan rakyat semesta, berkembang menjadi lembaga yang menjamin terlaksananya penetrasi negara secara efektif ke dalam masyarakat desa. Terima kasih.